Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa lagi dengan saya Marti Umar. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Tanjung Raya sekaligus CGP Angkatan 7 Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sekerja sesama guru di SMP Negeri 1 Tanjung Raya, yaitu Ibu Sarli Ramazayani. Assalamualaikum Ibu Sarli. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelumnya Ibu Sarli, saya mohon izin untuk mengamati atau mengobservasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 8, Ibu. Nah, tapi sebelumnya hari ini kita akan melakukan sesi pra-observasi sebelum Ibu Sarli melakukan proses pembelajaran di kelas. Karena menurut saya ini penting dilakukan dengan tujuan agar nanti saya sendiri sebagai observer mengetahui apa tujuan yang Ibu Sarli lakukan di kelas nanti. Kemudian dan Ibu Sarli sendiri mempunyai persiapan lebih matang agar pembelajaran di kelas nanti itu akan lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan sama-sama, yaitu ya Bu Sarli ya. Oke. Nah, di sesi pembicaraan kita hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Yang pertama itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Sarli sampaikan nanti di kelas yang Ibu bimbing? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti itu mengidentifikasi ragam gerak tari kreasi. Kemudian bagaimana nantinya tujuan itu akan menimbulkan dampak anak-anak ini mengenali tari kreasi dari daerah kita. Jadi selain mereka akan mengetahui, mereka akan mempelajari apa bentuk pola geraknya, baik itu dari gerak lembutnya, gerak kuatnya nanti, kemudian dengan musik iringannya. Jadi itu semua dipelajari dan anak-anak itu mampu mempraktekkannya. Oke, berarti di sini Bu Sarli mengajar dosennya spesifikasinya itu di bidang tari ya. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu, kalau di kelas yang Ibu pegang sekarang, Ibu kan basically tadi. Kira-kira menurut Ibu sendiri, apa potensi yang ada dalam diri Ibu dalam menyampaikan materi ini, atau mungkin kelebihan Ibu punya? Mungkin karena saya guru seni budaya dalam bidang tari, saya merasa mampu untuk mengajarkan gerak tari yang sesuai dengan pola gerak yang ada dan juga dengan teknik-tekniknya. Oke. Nah, kalau seperti itu, kira-kira selama Ibu mengajar di kelas 8 ini, apa kira-kira hambatan yang pernah Ibu temui atau mungkin yang akan Ibu temui dalam melakukan proses pembelajaran di kelas nanti? Kalau untuk hambatan lebih ke siswanya Bu. Kalau untuk proses belajar atau saya mengajar atau saya ngasih pembelajaran itu mungkin tidak ada hambatan, tapi hambatannya lebih ke siswanya itu lebih ke siswa laki-laki. Karena ini tari, anak-anak itu lebih tidak menginginkannya, karena anak laki-laki itu kalau menari mereka berpikiran kalau yang menari laki-laki itu adalah bencong gitu. Nah, jadi disitulah gimana caranya saya untuk menghapuskan menghapuskan pikiran mereka dari itu, karena penari itu kan ada tari laki-laki dan tari perempuan, itu geraknya juga tidak sama, pola geraknya juga tidak sama gitu kan Bu. Jadi tidak ada istilah bencong di dalam tari ini gitu. Jadi itulah tantangan saya. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan kelebihan Ibu, potensi Ibu sebagai guru, dan kemudian Ibu sudah menyampaikan pula apa saja mungkin hambatan yang akan Ibu temui ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu, apa rencana yang akan Ibu lakukan berkaitan dengan hal tadi? Kalau rencananya mungkin saya akan meningkatkan keinginan mereka terlebih dahulu Ibu, dengan cara saya akan memperlihatkan ini loh penari yang sesungguhnya, gimana cara mereka menari, gimana cara mereka menggerakkan tangannya, gimana olah rasanya, gimana olah otak yang berfungsi untuk mendengarkan musik lalu disalurkan melalui gerak gitu. Jadi nanti
mereka itu bisa mengikuti lomba-lomba di ajang nasional, mungkin dari sekolah, ajang sekolah, kota, kabupaten, provinsi, bisa ke nasional ataupun internasional. Jadi disitulah saya meningkatkan, memotivasi mereka supaya mereka tuh kalau menari bisa loh menghasilkan uang, bisa loh bekerja gitu. Oke. Nah sekarang kan kita kan di kurikulum sekarang kan ada namanya sistem pembelajaran itu, adanya namanya pembelajaran diferensiasi, ada namanya penunjang sosial emosional. Itu kalau menurut ibu sendiri itu lebih ke arah mana kira-kira? Kalau berdiferensiasi, saya cukup fokus terhadap diferensiasi produknya, Bu. Soalnya di mana akan mengambil penilaian praktek di sana nanti. Yang emosional yang Ibu bilang tadi itu, di sana kita juga bisa melihat emosional anak-anak itu. Anak-anak itu mampu nggak untuk mengontrol emosinya gitu. Sebab kalau kita menari itu kan menyampaikan pesan melalui gerak. Kalau misalnya emosinya tidak stabil, maka pesan itu tidak akan sampai. Jadi itu termasuk ke penilaian. Ya. Kira-kira menurut Ibu Serli sesuai dengan rancangan RPP yang Ibu buat, apa model mungkin metode mungkin atau media dan alat yang Ibu akan gunakan dalam pengambilan nilai besok? Kalau media mungkin audio itu untuk musik, untuk untuk tarinya karena kita terbatas jam mengajarnya, saya akan memberikan link YouTube lah yang bisa anak-anak itu seperti ini geraknya. Nanti kalau mereka sudah menghafal melalui YouTube, saya akan memperbaiki tekniknya nanti di tatap muka. Seperti itu. Berarti sebelumnya mereka sudah melewati namanya proses diskusi bagaimana cara melakukan geraknya ya Bu ya. Kira-kira kegiatan yang akan kita lakukan dalam observasi atau supervisi ini nanti kapan kita akan lakukan Bu Sri? Kemungkinan bisa di hari Senin. Berarti minggu besok ya? Iya, minggu depan. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti di hari Senin saya bisa hadir di kelas Ibu ya, mengamati atau mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Tentunya itu pengambilan tadi Bu, pengambilan nilai praktik pada dalam tari ya. Nah, nanti Bu, itu waktu yang akan kita tentukan nanti pada sesi observasi. Nah, setelah itu tindak lanjutnya dari kegiatan kita itu nanti Bu, kita akan lakukan lagi sesi pasca observasi. Nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik saya yang berasal dari Kabupaten Agam, yaitu Bu Sis. Kita bisa ya Bu ya. Dengan adanya sisi pasca observasi itu nanti ada refleksi dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan hari ini sesuai pelaksanaannya itu nanti di sisi observasi di hari Senin besok ya Bu. Nah, kira-kira kalau setelah kita melakukan sesi pembicaraan hari ini Bu, apa yang bisa Ibu ambil dari percakapan kita hari ini? Ya mungkin ini untuk apa ya Bu, bisalah menjadi cara untuk mengajar saya itu apakah benar atau salahnya. Jadi saya nanti dengan adanya ini dan juga ada pembimbing Ibu nanti, mungkin saya di situ akan belajar gimana caranya mengajar lebih baik. Oke, berarti nanti kalau ada sekarang mungkin ada persiapan untuk mendatang lagi ya Ibu. Oke, semangat ya Ibu Serli. Mudah-mudahan lancar nanti. Kita ketemu lagi di hari Senin. Iya, Bu. Oke, sesi kita untuk sesi hari ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Miftah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melaksanakan kegiatan PGI 5 yang bertemakan merancang program pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, dalam kegiatan sekarang ini yaitu ada tentang pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Adapun pra-observasi dan observasi telah dilakukan sebelumnya dengan pengambilan video, dan sekarang pelaksanaan pasca observasi langsung didampingi atau dilihat oleh pengajar praktik. Oke, sekarang waktunya untuk pelaksanaan pasca observasi oleh PDP Ibu Marni Umar dan coachingnya atau guru yang diobservasi yaitu Bu Sherly Ramel Zayen. Kepada Ibu Marni dan Bu Sherly dipersilakan. Baik Bu Sis, kami akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sherly. Bagaimana kabarnya Bu Sherly hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini Bu Sherly kita akan melakukan sesi pasca observasi setelah sebelumnya Bu Sherly melalui kegiatan yang diawali dengan pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi pembelajaran itu pada satu yang kita istilahkan itu supervisi akademik. Pasca observasi ini adalah bagian dari tindak lanjut kegiatan kita yang dua hari tersebut. Nah, sebelumnya telah meluangkan waktunya sehingga dalam rangka kegiatan kita pasca observasi hari ini. Bu Sherly, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Ibu Sherly kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 8 ya Ibu? Yes. Oke. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ini, sebelumnya saya ingin tahu dulu, kita kan ngobrol ini. Apa yang ingin tujuan yang ingin Ibu Sherly harapkan setelah kita ngobrol atau percakapan hari ini? Setelah ini ya Bu, yang saya harapkan di sini mungkin lebih ke memperbaiki cara mengajar saya untuk di kelas tentunya, dengan pengetahuan baru yang didapatkan saat kita melakukan diskusi ini. Berarti harapan Ibu nanti ada perbaikan cara mengajar itu ya. Oke. Nah, kemarin Ibu di kelas saya observasi bagaimana cara kegiatan belajar Ibu di kelas ya Ibu. Kira-kira setelah Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut, apa perasaan Ibu? Sebenarnya kalau untuk perasaan Ya. karena sudah biasa mengajar itu antara saya dan siswa saya, Iya. dan sekarang ditambah lagi kehadiran Ibu, mungkin di Oke. situ lebih ke deg-degan atau Oh, gimana iya. gitu ya Bu. Mungkin itu di awalnya mungkin Ibu. Terus di awal agak gimana nantinya masih berpikir-pikir apakah salah nanti penyampaian saya, cara mengajar saya atau gimana, karena disaksikan langsung kan. Ya. Jadi Setelah Ibu lalui bagaimana jadinya? setelah saya lalui Ya. ya mungkin ya begitulah rasanya Bu. Bukannya. Tapi belum setelah itu Ibu lakukan. Ibu Sherly, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pembelajaran Ibu. Kemarin di kegiatan pra-observasi, Ibu menyampaikan bahwasanya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai adalah untuk supaya nanti peserta didik mampu mempraktikkan karya tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tadi tersebut ya Ibu. Nah, setelah Ibu Sherly lakukan pembelajaran di kelas, dan menurut Ibu sendiri, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu rancang di FPP tersebut sudah sesuai dengan harapan Ibu atau bagaimana? Kalau dibilang sesuai, mungkin tidak sesuai sekali, karena mungkin karena ada problema atau kendala-kendala yang
didapatkan karena saya juga baru kan Bu. Untuk waktu Kita juga spesifik kendalanya seperti apa ya? dari segi waktu. Dari segi waktu mungkin karena ada acara-acara sekolah ini menghambat pembelajaran kita, Iya. yang dimana jam saya juga terpakai, Iya. jadi untuk penyampaian materi itu agak kurang full, kurang maksimal untuk diberikan ke anak. Iya. Dan juga anak juga tidak ada keinginan mereka untuk belajar pelajarinya di rumah, dan mereka cuma mengharapkan pembelajarannya ini hanya di sekolah. Jadi pemahaman mereka ya hanya yang di sekolah saja, tidak ada pemahaman lanjut dari mereka. Berarti dan bisa saya simpulkan di sini ada kendala dari waktu, kemudian aktivitas sekolah itu agak bentrok dengan kegiatan di kelas, sehingga rutinitas kita sebagai guru itu tidak full menyampaikan materinya dengan anak. Jadi kendalanya seperti itu ya Bu. Kira-kira menurut Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, apa hal-hal baik yang Ibu sering rasakan bisa dilanjutkan pembelajarannya ke depan nanti, dan apa hal-hal yang harus diperbaiki kira-kira nanti akan tidak dilakukan ke depannya? Kalau menurut Ibu sendiri. Hal-hal baik mungkin seperti cara mengajar mungkin Bu. Itu cara mengajar antara saya dengan anak. Ya, bagaimana mereka bisa menimbulkan pertanyaan ketika mereka tidak mengerti, dan saya juga menjelaskan apa yang tidak mereka pahami. Dan kalau untuk yang tidak akan dilakukan kembali, mungkin secara emosional saya juga agak labil untuk menghadapi anak-anak ini. Oke. Ada lagi yang lain Ibu? Ya paling cuma itu sih Bu. Kalau untuk pemahaman materi dan pemberian materi mungkin bisa dilakukan. Nah, kira-kira dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, ada hal-hal yang perlu tidak Ibu lanjutkan ke depannya. Menurut Ibu sendiri, apa rencana tindak lanjut atau strategi yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki yang kurang tersebut? Mungkin saya akan menyusun pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Karena itu juga baru saya dengar waktu kita melaksanakan prakaren, dan mungkin itu juga bisa membantu saya untuk mengajar nantinya. Berarti intinya Ibu lebih strateginya nanti merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional ya. Oke. Nah, itu ada lagi nggak yang ingin Ibu lakukan dengan rencana Ibu ke depannya selain yang Ibu sampaikan tadi? Dan ya mungkin saya akan memilih metode yang lebih menarik untuk anak-anak agar mereka tuh terfokus ke materi yang saya ajarkan, karena namanya juga anak-anak, di dalam kelas itu mereka saling mengobrol, mengganggu teman dan segala macamnya kan Bu. Mungkin saya akan lebih mempelajari juga atau mencari tahu bagaimana caranya seorang guru untuk lebih memfokuskan anak-anak ke pembelajaran saya. Acaranya seperti apa ya? Mungkin saya nanti akan menggunakan Infocus, dan di sana mungkin akan ditayangkan beberapa film yang sesuai dengan itu, dengan pembelajaran saya, dan juga mungkin pertunjukan-pertunjukan. Jadi mereka tuh terfokus ke layar tersebut, dan nantinya setelah mereka menonton, mereka juga akan memberikan apa saja yang mereka tangkap di sana. Oke, itu cara yang bisa Ibu lakukan ya. Mungkin berarti dalam bentuk video itu kira-kira ya. Iya, dalam bentuk video. Ada lagi yang lain nggak selain video yang bisa Ibu lakukan untuk memancing motivasi dan minat anak ini belajar dengan Ibu? Mungkin dengan cara diskusi juga Bu, dan juga saya akan secara spesifik saya akan menanyakan kendala mereka apa sih dalam pembelajaran saya. Mungkin saya akan bertanya satu-satu kepada anak ini, apa yang tidak mereka sukai dan apa yang mereka sukai, supaya itu tidak menjadi kendala nantinya di jam pembelajaran saya. Oke, dan Ibu sendiri sudah menyampaikan rencana lanjut dari kekurangan yang Ibu rasakan ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas Ibu. Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri, siapa orang-orang yang bisa Ibu libatkan dalam melancarkan rencana Ibu tersebut? Orang-orangnya mungkin wali kelas Bu, karena mereka sebagai orang tua di kelas kan, juga peranan guru BK mungkin. Berarti wali kelas, guru BK, ada lagi nggak Ibu? Dan mungkin ada guru yang sama dengan mata pelajaran yang dipegang.
Jadi sesama guru sendiri dilibatkan berkolaborasi ya. Oke, dan Ibu sudah menyampaikan siapa-siapa saja orang yang ingin Ibu libatkan dalam melancarkan pembelajaran yang ingin Ibu bagi di kelas nanti, supaya pembelajaran yang akan dicapai nanti lebih baik lagi dari kemarin. Kira-kira menurut Ibu sendiri rencana tersebut kapan ingin Ibu lakukan? Sesegera mungkin. Setelah saya selesai menyusun rancangan pembelajaran terbaru, Ya, barunya yang mana ya? yang terbarunya mungkin ya yang seperti yang saya baru dengar gitu. Mungkin kayak yang diferensiasi tadi itu Bu, Iya. dengan sosial emosional juga. Iya. Saya akan rancang itu, nanti saya akan aplikasikan di dalam kelas, berhasil atau tidaknya nanti kita lihat di saat itu. Oke. Nah, kira-kira setelah Ibu lakukan nanti, kira-kira menurut Ibu apa tolak ukur keberhasilannya? Ibu sudah rancang ini pembelajaran, nanti Ibu mau mendalami nanti pembelajaran lebih diferensiasi, sosial emosional, terus Ibu kembangkan di kelas kan. Nah, kira-kira setelah Ibu laksanakan, prediksinya nanti tolak ukur keberhasilannya nanti menurut Ibu apa? Untuk tolak ukur tahap awal, mungkin saya menginginkan anak ini menguasai dari segi materi, Ya. kemudian dari segi praktek. Dari segi praktek itu kan ada yang harus mereka pahami dari tekniknya, geraknya, yang mana yang tangannya di atas, tangan di bawah, pandangan dan segala macam gestur tubuh. Nanti kalau misalnya mereka sudah menguasai, mereka nanti akan bisa mengaplikasikannya di luar. Misal mereka mengikuti sanggar misalnya. Iya. Kan kalau misalnya mengikuti sanggar itu kan berbeda dengan yang mereka pelajari dengan yang di sanggar. Jadi mereka nanti juga bisa mendominankan temannya, mengajarkan temannya, oh yang cara yang baik ini seperti ini, seperti ini. Dan mungkin untuk nanti mereka yang pendidikannya maafnya mungkin tidak bisa dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, itu kan mereka udah ada skill. Mereka sudah menguasai teknik, mereka sudah memahami kayak gini, caranya kayak mana. Mereka skill itu akan berguna untuk mereka sendiri, untuk diri mereka sendiri. Semisal mereka harus membiayai diri sendiri. Itu bisa membiayai diri sendiri. Misalnya mereka kekurangan dana untuk melanjutkan ke sekolah mereka. Itu adalah bisa menjadi jual beli mereka nanti kan. Dan kemudian mungkin juga bisa anak-anak ini mengikuti lomba-lomba di ajang kabupaten. Nanti kalau misalnya menang ke ajang provinsi, mungkin sampai ke internasional. Yang bangganya itu kan diri mereka. Dan saya sebagai pengajar pun juga bangga karena saya berhasil gitu untuk mengajarkan pimpinan. Nah, kira-kira setelah kita melewati yang namanya dari awal pra-observasi, kemudian saya masuk ke kelas Ibu Serli, mengamati Ibu Serli mengajar di kelas, dan hari ini kita coaching ya. Kira-kira menurut Ibu Serli bagaimana perasaan Ibu Serli sendiri ketika di coaching seperti ini? Mungkin karena perasaan saya ya sedikit senang lah Bu, bukan sedikit sih, senang lah karena ini juga bisa membantu saya untuk maju ke depan. Ada lagi Makasih ya Bu Serli atas jawaban yang telah Ibu Serli sampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan rencana yang telah Ibu Serli sampaikan tadi, pembaharuan yang Ibu Serli lakukan, mudah-mudahan ada pembaharuan ke depannya sehingga minat dan motivasi anak kita di sekolah ini semakin meningkat di bidang seni budaya ya Ibu. Semangat itu Bu Serli ya. Mudah-mudahan apapun yang Ibu Serli lakukan lancar, sukses selalu. Ya, terima kasih banyak. Mungkin sekian sesi kita dalam kegiatan coaching pasca observasi. Saya kembalikan kepada Ibu Sis sebagai pengajar praktik dan pembimbing di sini. Baik, terima kasih Bu Marni, Bu Serli. Sudah selesai ya pasca observasinya. Alhamdulillah itu sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dari pasca observasi, dan Serlinya ternyata enjoy ya, menjawab. Dari awalnya rasanya cemas, ya sepertinya lancar aja, nggak cemas ya. Karena kita akan menjawab apa adanya. Kalau kita menjawab apa adanya itu kan terlalu beban. Iya, dan Bu Marni juga sebagai observer itu bisa membuat enjoy coaching dalam menjawab.
karena itu juga tergantung kepada yang observer ya, coachnya. Dan bisa menggali dari menggali pertanyaan ya yang akan bisa dijawab oleh Bu Sherly. Nah, sehingga memang betul tadi dikatakan observasi ini atau supervisi ya, kalau mungkin bahasa yang biasa kita gunakan, itu jadi tidak mencari kesalahan-kesalahan dulu, tapi bagaimana memperbaiki ya. Apa yang merasa coach sendiri merasa kurang, mana yang perlu diperbaiki, gitu kan? Sesuai juga dengan apa yang dikembangkan, yang akan dikembangkan dari ketika observasi ini itu kan itu dibuatkan gitu kan, apa yang mau dikembangkan dalam observasi ini. Baik, mungkin itu saja, dan harapannya Bu Sherly juga menyampaikan ke kawan-kawan kalau ada di supervisi atau observasi itu jangan cemas, gitu kan? Itu bagus supaya menghilangkan rasa kecemasan dari guru-guru yang akan disupervisi. Itu sudah hal yang biasa untuk perbaikan-perbaikan kita ke depan. Karena kalau bukan orang lain ikut melihat kita, otomatis kan nggak bisa ya kita mengevaluasi diri kita secara sendiri, gitu kan, dan bisa menggali apa yang rasanya kurang atau yang lebih. Tadi kan ditanyakan apa rasa lebih, apa yang merasa kurang, dan itu juga akan berpengaruh terhadap proses PBM kita ke depannya ya, terutama kepada anak didik kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.